Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD semester 2. Bab 10. Kisah keteladanan Wali Songo. Amati dan ceritakan gambar berikut. Assalamualaikum. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang Wali Allah? Siapakah mereka? Apa saja keistimewaan mereka? Wali Allah di dunia ini jumlahnya banyak. Tetapi dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Untuk mengetahui siapa para wali Allah itu dan apa saja yang menjadi kisah teladan dari Wali Songo, kalian dapat menyimaknya pada pelajaran ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Siapakah Wali Allah itu? Amati dan ceritakan gambar berikut. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Bagaimanakah keimanan wali Allah? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihi muddolalah. Innahu muttakhadus syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. 2. Ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Kegiatan. Insya Allah kamu bisa. 1. Ayo sebutkan 3 contoh perbuatan syirik. 2. Ayo sebutkan 3 contoh perbuatan maksiat. B. Kisah teladan Wali Songo. Gambar Masjid Menara Kudus. Anak-anak, gambar masjid di atas merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa wali Songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari penjelasan berikut ini. 1. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit.
Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Wijaya, Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh5 atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh5 adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Main atau berjudi, 2. Ngombe atau mabuk-mabukan, 3. Maling atau mencuri, 4. Madat atau menghisap candu atau ganja, 5. Madon atau berzina. Ketiga, Sunan Bonang Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Mocopat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto penguasa Demak dan Aryo Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Keenam, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjaksa mendakwahkan Islam di Jawa bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan. 7. Sunan Kalijogo atau Raden Said. Sunan Kalijogo adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus.
Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijogo, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Kegiatan, insya Allah kamu bisa. Ayo sebutkan falsafah Mohlimo Sunan Ampel. Ayo ceritakan kisah keteladanan Sunan Derajat. Ayo ceritakan kisah keteladanan Sunan Bonang. Rangkuman. 1. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kisah keteladanan Wali Songo masing-masing sebagai berikut. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim mengajarkan semangat berdakwah kepada rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan hidup bercocok tanam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafah Mohlimo. 3. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah dengan ikut berkesenian bersama rakyat. 4. Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap-sikap terpuji dalam berdakwah. Selain itu, beliau juga ikut berkesenian bersama rakyat. 5. Sunan Kudus selain berdakwah juga memperhatikan penggunaan teknologi atau arsitektur yang ada, termasuk membangun Masjid Menara Kudus. 6. Sunan Giri mengajarkan semangat dakwahnya yang tinggi. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak. 7. Sunan Kalijogo berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia juga sering bermusyawarah dengan orang lain. Demikian materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD semester 2 kali ini. Selamat belajar.